Halo guys, selamat datang lagi di channel Mister Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Kita kembali lagi di Villain Wrestling Update edisi 12 Maret 2021. Dan di video ini, seperti biasa, gue akan memberikan info-info terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk headline di video kali ini, yang pertama itu adalah kemunculan Christian Cage untuk pertama kalinya di AEW Dynamite. Lalu yang kedua ini ada pengumuman ya untuk Hall of Fame WWE Class 2021. Dan yang terakhir ini ada title baru yang diperkenalkan untuk show NXT. So, kita masuk saja ke berita yang pertama. Nah, berita yang pertama ini gue bawakan dari New Japan Pro Wrestling. Lebih tepatnya lagi ini gue akan memberikan hasil terbaru ya mengenai New Japan Cup yang sedang bergulir, dimana seperti yang pernah gua berikan gitu ya, untuk New Japan Cup ini sendiri pun telah dilaksanakan sejak tanggal 4 Maret kemarin ya untuk babak first roundnya, dan berakhir di tanggal 10 kemarin gitu, dimana untuk New Japan Cup ini pun dibuka dengan match antara Jeff Cobb yang berhasil mengalahkan Satoshi Kojima bersama match yang kedua itu adalah Great Okan yang berhasil mengalahkan Tetsuya Naito. Lalu dilanjutkan adanya Toru Yano yang berhasil mengalahkan Bad Lavale. Lalu ada Hiroki Goto yang berhasil mengalahkan Taichi. Shingo Takagi secara mengejutkan berhasil mengalahkan Kazuchika Okada. Minoru Suzuki berhasil melanjutkan langkahnya ya setelah mengalahkan Tomoaki Honma. Lalu ada Kenta yang berhasil menyingkirkan Juice Robinson. Ada Will Ospreay yang berhasil mengalahkan Hiroshi Tenzan. Lalu ada Zack Sabre Jr. yang berhasil mengeliminasi Gabriel Kidd. Lalu di tanggal 9 Maret ada Yuji Nagata yang berhasil mengalahkan Yota Tsuji. Lalu ada Sanada yang berhasil mengalahkan Tomohiro Ishii. Dan di hari terakhir untuk babak pertama dari New Japan Super Cup ini, yaitu ada David Finlay yang berhasil mengalahkan Chase Owen. Lalu ada Yoshihashi yang berhasil mengalahkan Yujiro Takahashi, dan Jay White yang mengalahkan Toa Henare dan mengambil posisi terakhir untuk melanjutkan ke babak yang kedua. Dan selain penggulat yang gua sebut ya yang melalui babak first round dari New Japan Cup ini melalui pertandingan, ada dua penggulat yang berhasil masuk ke babak yang kedua melalui sistem B, dimana yang pertama ini ada Hiroshi Tanahashi karena dia sebagai Never Openweight Champion, sedangkan yang kedua ini ada Evil yang merupakan pemenang daripada New Japan Cup tahun 2020 kemarin. Dan sehingga untuk round 2 dari New Japan Cup ini pun akan digelar dimulai tanggal 11 Maret nanti ya, hingga nanti akan berlanjut ke tanggal 15, dimana untuk tanggal 11 nanti ini ada pertandingan yaitu Evil yang akan melawan Jeff Cobb, diikuti dengan Great Okan yang akan melawan Toru Yano. Dan di hari selanjutnya di tanggal 12 yaitu ada pertandingan antara Hiroki Goto yang akan menghadapi Shingo Takagi dan Minoru Suzuki yang akan berhadapan dengan Kenta. Dan di tanggal 14 yaitu pertarungan the best of two of the best pro wrestler ya dari tanah Britania Raya, yaitu Will Ospreay dan juga Zack Sabre Jr. Lalu ada Sanada dan juga Yuji Nagata. Lalu untuk hari terakhir untuk round 2 dari New Japan Cup yaitu pertandingan antara Hiroshi Tanahashi yang akan menghadapi Jay White. Dan yang kedua ada Yoshihashi yang akan menghadapi David Finlay. Sedangkan untuk quarter finalnya direncanakan akan dilaksanakan di tanggal 16 Maret ya. Dan juga di tanggal 18 Maret. Sedangkan untuk semifinal akan dilaksanakan di tanggal 20 Maret dan untuk finalnya akan dilaksanakan di tanggal 21 Maret. Dan kita lanjut lagi ya ke berita selanjutnya, ini dari Impact Wrestling, yang dimana akhirnya match card dari Impact Wrestling Pay-Per-View yaitu Sacrifice yang akan dilaksanakan di tanggal
13 Maret nanti atau hari Sabtu nanti gitu ya. Ini sudah reveal ya secara sepenuhnya. Yang seperti kita sudah ketahui itu ada match ini ya untuk memperebutkan gelar Undisputed Impact World Heavyweight Championship, yaitu antar Moose, sang juara daripada TNA World Heavyweight Championship, yang akan menghadapi Rich Swann yang merupakan juara Impact Heavy Champion ya, yang dimana keduanya ini pun akan memperebutkan gelar The Undisputed Impact Champion, dan pemenang dari match tersebut pun akan menghadapi Kenny Omega, sang AEW World Heavyweight Champion di event Impact Genesis. Nah, lalu selanjutnya ini ada perebutan untuk gelar Impact Tag Team Championship yang sekarang dipegang oleh The Good Brothers, yaitu Karl Anderson bersama Doc Gallows. Ini akan mendapat penantangnya yaitu Juice Robinson dan juga David Finlay dari New Japan Pro Wrestling. Lalu selanjutnya ada juga ini ya, pertandingan untuk memperebutkan gelar knockout title ya, atau title untuk divisi wanita, yaitu antara sang juara bertahan Diano Purrazzo yang akan menghadapi penantangnya yaitu ODB. Lalu juga ada pertandingan untuk memperebutkan gelar knockout tag team championship yang sekarang dipegang oleh Fire and Flava, yang mendapat penantangnya yaitu Jordynne Grace dan juga Jazz. Selain itu juga untuk X Division title ini ada single match antara TJP sang juara bertahan yang akan menghadapi Ace Austin, dan juga ada non title match ya, yaitu tag team match antara Violet by Design yaitu Jody Ring bersama Dinner yang akan menghadapi James Storm bersama Chris Sabin. Dan selanjutnya ini ada single match antara Eddie Edwards yang akan menghadapi Brian Myers dengan format yaitu Hold Harmless Match. Lalu selanjutnya juga ada single match tag team match yaitu Rhino Scrum yang akan menghadapi DK, dan juga ada mixed tag team match yaitu Tanner Dashwood bersama Caleb yang akan menghadapi Havoc bersama Nivaeh. Dan kita berlanjut lagi dengan berita dari AEW Dynamite. Ya, untuk AEW Dynamite ini sendiri pun dibuka dengan single match ya antara Rey Fenix yang menghadapi Matt Jackson, di mana Rey Fenix dan Pac ini di hari Minggu lalu ya, lebih tepatnya lagi di Event Revolution, mereka berhasil memenangkan Casino Tag Team Royal, sehingga mereka ini menjadi number one contender untuk gelar AEW Tag Team Champion. Nah, di mana di single match antara Rey Fenix dan juga Matt Jackson ini, Rey Fenix itu memperlihatkan lagi kelasnya sebagai main eventer di AEW, dan dia berhasil mendapatkan kemenangan di match tersebut. Dan selanjutnya ini ada single match ya, yaitu match antara Cody Rhodes yang ditemani oleh Arn Anderson menghadapi Seth Gargis, dan Cody Rhodes berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan cukup mudah. Lalu dilanjutkan dengan pertandingan yaitu The All Ego Ethan Page yang menghadapi Lee Johnson yang ditemani oleh Kitty Marshall dari The Nightmare Family, dan di pertandingan tersebut pun Ethan Page berhasil mendapatkan kemenangan pertamanya di AEW Dynamite. Lalu ada Six Woman Tag Team Match dari tim Hikaru Shida bersama Thunder Rosa dan juga Ryo Mizunami menghadapi tim dari Nyla Rose, Dr. Britt Baker dan juga Maki Ito. Dan pertandingan tersebut berhasil dimenangkan oleh tim dari Hikaru Shida setelah Thunder Rosa ini berhasil mengeksekusi Fire Thunder terhadap Maki Ito. Dan selanjutnya ada title match ya, yaitu antara Scorpio Sky, pemenang dari ladder match Face of Revolution, menghadapi Darby Allin, sang TNT Champion. Di mana di pertandingan tersebut Scorpio Sky gagal merebut gelar yang dipegang oleh Darby Allin, dan hal tersebut membuat Scorpio Sky ini melakukan turn heel ya. Dan selanjutnya ini ada segmen promo antara
Don Callis, Kenny Omega bersama The Good Brothers yang menghadapi Eddie Kingston gitu ya, promo tersebut, yang dimana di promo tersebut gitu ya, Don Callis itu memprovokasi si Eddie Kingston yang mengatakan bahwa Eddie Kingston ini selalu saja memiliki momen untuk mengacaukan karirnya pada saat dia setitik lagi berada di papan atas begitu maksudnya. Dan hal tersebut tuh membuat si Eddie Kingston ini terprovokasi dan memukul wajah dari si Kenny Omega ya. Dan hal tersebut pun membuat The Good Brothers itu menghajar Eddie Kingston. Tetapi hal tersebut tidak berjalan lama karena Jon Moxley yang di event AEW Revolution kemarin diselamatkan oleh Eddie Kingston itu datang untuk menolong temannya. Dan hal tersebut membuat The Good Brothers ya itu keluar dari arena dan membuat Kenny Omega itu tertinggal sendiri di tengah ring. Dan tidak lama kemudian pun Christian Cage yang merupakan the new signee dari AEW ini masuk ke arena, dan konfrontasi antara Kenny Omega dan juga Christian Cage ini tidak terhindar, dan Christian Cage pun mencoba untuk melakukan finishing move terhadap Kenny Omega, namun hal tersebut gagal karena Don Callis itu berhasil menarik Kenny Omega. Dan terlihat bahwa Christian Cage ini mengincar gelar AEW Heavyweight yang kini dipegang oleh Kenny Omega. Dan selanjutnya ini ada segmen yaitu Inner Circle World Council yang dimana merefleksikan kekalahan mereka ya di event AEW Revolution kemarin ya dari The Young Bucks, Chris Jericho dan juga MJF bersama rekan dari Inner Circle yang lainnya itu mengatakan bahwa mereka ini membutuhkan perubahan, dan Chris Jericho itu mengusulkan untuk menambah anggota baru untuk The Inner Circle. Tetapi MJF itu berdampak yang lain, dia mengatakan bahwa hal yang terbaik untuk Inner Circle yaitu mengurangi anggota dari The Inner Circle. Namun hal tersebut pun dipotong dengan kembalinya Sammy Guevara yang di kurang lebih beberapa minggu terakhir ini dia absen ya. Setelah di terakhir penampilannya di AEW Dynamite, dia mengatakan dia keluar dari The Inner Circle. Dan masuknya Sammy Guevara ke arena pertandingan ini, dia bertujuan untuk meyakinkan bahwa ada sesuatu yang janggal gitu ya dari si MJF, dan dia pun meyakinkan ya kepada Chris Jericho ya untuk melihat video yang direkam oleh dirinya. Dan di rekaman video dari Sammy Guevara itu sendiri pun terlihat bahwa MJF ini menghasut anggota lain dari The Inner Circle yaitu Jack Hager, Santana dan Ortiz untuk membelot dan mendukung MJF sebagai leader baru untuk The Inner Circle. Namun alih-alih MJF ini berhasil mengkudeta The Inner Circle, yang ada Jack Hager, Santana dan Ortiz ini malah tetap setia kepada Chris Jericho, dan Chris Jericho pun mengatakan bahwa memangnya The Inner Circle ini tidak berkomunikasi ya setiap hari begitu. Dan hal tersebut pun membuat Chris Jericho pun ingin memecat MJF dari The Inner Circle dan akan menghajar dari si MJF gitu ya, beserta rekan-rekan lainnya dari The Inner Circle. Namun di keadaan yang terpojok pun MJF pun memanggil rekan-rekan barunya ya untuk faction barunya yang dipimpin oleh dirinya, yang terdiri dari Shawn Spears, lalu ada juga The FTR bersama Tully Blanchard, dan juga sang Heisman dari
henchman dari MJF itu sendiri, Wardlow, yang muncul secara tiba-tiba di belakang dari The Inner Circle dan menghajar mereka. Dan segmen itu pun berakhir dengan Chris Jericho yang di powerbomb ke arena ini ya, dari di bagian kru ya, meja-meja yang berada di bagian kru dari ringside gitu. Dan hal tersebut pun menutup acara daripada AEW Dynamite edisi 10 Maret 2021. Oke, selanjutnya ya, AEW pun mengumumkan match-match untuk episode minggu depan yang dengan tajuk AEW St. Patrick's Day Slam, yang dimana ini bertepatan dengan peringatan hari St. Patrick di Amerika gitu ya. Yang untuk match line up-nya ini ada single match antara Cody Rhodes yang akan menghadapi Penta El Zero. Lalu selanjutnya ini ada tag team match antara Jon Moxley yang akan menghadap bersama Eddie Kingston ini akan menghadapi The Good Brothers. Lalu ada 5 man tag team match ya, yang diantaranya yaitu Jurassic Express bersama Bear Country akan menghadapi Matt Hardy bersama Private Party, The Butcher and Blade. Lalu juga dipastikan bahwa Jade Cargill akan bertanding di hari event tersebut gitu ya. Dan juga ada Unsanctioned Anything Goes match antara Dr. Britt Baker yang akan menghadapi Thunder Rosa. Dan masih dari AEW, yaitu mengenai show terbarunya AEW Dark Elevation yang akan melakukan debutnya ya di hari Senin depan di tanggal 15 Maret nanti ya, atau di Indonesia ini hari Selasa atau tanggal 16 pagi gitu, dimana mereka mengumumkan untuk match pertamanya yaitu adalah single match antara Jungle Boy yang akan menghadapi Danny Limelight. Dan selain itu pun ya, untuk AEW Dark Elevation ini sendiri pun akan diisi oleh Paul White, formerly known-nya itu Big Show ya, kalau kalian ketahui di WWE, akan menjadi komentator untuk show tersebut bersama Tony Schiavone. Dan selanjutnya ini kita berlanjut ke WWE ya guys ya, yaitu ada pengumuman mengenai Hall of Fame Class 2021, di mana di show WWE The Bump kemarin gitu ya, terungkaplah bahwa orang pertama yang berada di WWE Hall of Fame Class 2021 yaitu Molly Holly ya, yang dimana dia mendapatkan kabar tersebut ya di show dari WWE The Bump itu melalui The Hurricane atau Shane Helms ya, yang merupakan mantan rekannya ya di WWE. Dan Molly Holly ini sendiri pun merupakan mantan 2 times untuk WWE Women Champion dan juga 1 times untuk WWE Hardcore Champion. Dan untuk event WWE Hall of Fame tahun ini pun mereka akan mengumumkan 2 kelas, yaitu kelas 2020 dan juga 2021. Mengapa 2020 ini diumumkan? Karena situasi pandemi kemarin begitu ya, yang memang sampai sekarang masih berjalan, itu menyebabkan bahwa seremoni untuk Hall of Fame kelas 2020 ini di tahun kemarin itu batal dilaksanakan, sehingga untuk inaugurasinya ya, untuk pengangkatan Hall of Fame ini akan dilaksanakan di tahun ini bersama untuk kelas 2021 begitu. Yang direncanakan untuk penobatannya ini akan digelar di tanggal 6 April mendatang di WrestleMania weekend gitu. Dan selanjutnya ini ada pengumuman mengenai NXT Takeover yang akan dilaksanakan di WrestleMania Weeks gitu ya. Dan ini merupakan NXT Takeover yang pertama kali yang akan digelar selama 2 malam, dimana ini akan digelar di tanggal 7 dan juga 8 April mendatang. Dan William Regal pun mengumumkan
Caliver. Dan untuk berita terakhir ini gue akan memberikan result ya dari show NXT tanggal 10 kemarin gitu ya. Yang dimana di show tersebut pun dibuka dengan pengumuman dari General Manager NXT yaitu William Regal, di mana dia mengumumkan gelar NXT Women Tag Team Championship. Ya, NXT Women Tag Team Champion. Di mana gelar tersebut ini menjadi jawaban atas hasil kontroversial di episode NXT minggu lalu ya, di mana Raquel Gonzalez dan Dakota Kai ini kalah secara kontroversi ya oleh WWE Women Tag Team Championship champion yaitu Shayna Baszler dan juga Nia Jax. Dan menjawab hal tersebut pun William Regal pun memutuskan bahwa dia akan membentuk division tag team women tag team ya untuk NXT itu sendiri, sehingga dia pun menobatkan Dakota Kai dan juga Raquel Gonzalez sebagai pemenang Dusty Rhodes Tag Team Classic untuk divisi wanita yang edisi pertama ini sebagai pemegang gelar atau juara dari NXT Women Tag Team Champions yang pertama. Namun hal tersebut pun langsung mendapat penantang ya untuk gelar tersebut ya, yaitu Shotzi Blackheart dan juga Ember Moon yang menantang Dakota Kai dan juga Raquel Gonzalez untuk gelar yang baru mereka dapatkan. Dan show pun berlanjut ya dengan pertandingan single match antara Toni Storm yang menghadapi Io Shirai untuk memperebutkan NXT Women Champion. Dan pertandingan tersebut pun menjadi title match pertama untuk show NXT di episode tanggal 10 Maret kemarin. Dan di pertandingan tersebut pun Io Shirai kembali berhasil mempertahankan gelarnya sebagai NXT Women Champion. Lalu selanjutnya diikuti dengan ada single match antara Pete Dunne yang berhasil mengalahkan Jay Atlas. Lalu ada tag team match ya, yaitu pertandingan untuk memperebutkan NXT Women Tag Team Championship antara Ember Moon bersama Shotzi Blackheart yang menantang Dakota Kai bersama Raquel Gonzalez. Dan yang secara mengejutkan, Ember Moon dan juga Shotzi Blackheart ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi juara baru untuk gelar NXT Women Tag Team Champion. Lalu berlanjut lagi ada pertandingan single match antar Shayna yang menghadapi Kayden Carter, di mana Shayna ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut via disqualification ya, setelah Casey Catanzaro ini memukul Shayna menggunakan crutch ya, setelah melihat Shayna ini mencoba mencederai Kayden Carter, rekan tag team dari Casey Catanzaro. Lalu selanjutnya ada tag team match ya antara Legado del Fantasma yang terdiri daripada Raul Mendoza bersama Joaquin Wild menghadapi The Grizzle yang veteran yaitu James Drake dan juga Zack Gibson, di mana pertandingan tersebut berhasil dimenangkan oleh The Legado del Fantasma. Lalu berlanjut lagi dengan main event yaitu single match antara Adam Cole yang menantang Finn Balor untuk gelar NXT Champion. Yang dimana di pertandingan itu pun kita disuguhkan dengan pertandingan yang fast-paced dengan hard hittingnya ya, dan dimana Adam Cole ini hampir saja memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah dia melakukan running knee dan juga diikuti dengan Panama Sunrise, tetapi Finn Balor ini masih bertahan dan berhasil mematahkan pin dari Adam Cole di hitungan kedua sebanyak 2 kali secara beruntun gitu. Dan pada saat Adam Cole ini mencoba untuk bangkit, secara tiba-tiba Kyle O'Reilly yang di episode NXT 2 minggu yang lalu ya gitu ya, yang berhasil dilumpuhkan oleh Adam Cole ini muncul, dan hal tersebut pun mengalihkan perhatian Adam Cole dari pertandingan tersebut. Hal tersebut pun berhasil dimanfaatkan oleh Finn Balor, yang mana dia berhasil melakukan suicide dive diikuti dengan 1916 dan
berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengeksekusi Udovra terhadap Adam Cole, sehingga Finn Balor berhasil memenangkan gelar tersebut dan mempertahankan gelar NXT Champion yang dipegangnya. Dan setelah pertandingan tersebut pun Kyle O'Reilly yang penuh dendam terhadap Adam Cole pun menghampiri Adam Cole ya. Dan Adam Cole pun mencoba untuk melakukan speak iblis ya, dan mencoba untuk melakukan low blow, tetapi hal tersebut berhasil dicegah oleh Kyle O'Reilly dan diikuti dengan Kyle O'Reilly yang menghajar Adam Cole secara habis-habisan. Dan lalu melihat Kyle O'Reilly dan juga Adam Cole yang meninggalkan arena pertandingan pun, Finn Balor pun kedatangan Karrion Kross yang akan menjadi penantang selanjutnya untuk gelar NXT Champions. Dan hal tersebut pun menutup show dari NXT edisi 10 Maret 2021. Dan hal tersebut pun menutup berita dari Villain Wrestling Update kali ini. Dan gua ingin tahu ya, bagaimana menurut kalian ya yang akan masuk di Hall of Fame Class 2021 ya, selain Molly, siapa yang akan pantas gitu ya. Terus selanjutnya di NXT Takeover nanti gitu ya, dia yang Stand and Deliver ini kira-kira ada match-match yang menarik kah? Apakah kita akan melihat Adam Cole atau Kyle O'Reilly atau misalnya Finn Balor yang akan menghadapi Karrion Kross atau yang lainnya, what else gitu ya? Atau kalian punya pendapat lain gitu ya, ada match-match yang ingin kalian lihat di NXT Takeover Stand Deliver? Silahkan isi di kolom komentar ya guys ya. Lalu apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan apabila kalian ingin menonton lagi video-video dari channel ini dan tidak ingin ketinggalan mengenai update mengenai dunia pro wrestling gitu ya, silahkan subscribe ya guys ya. Oke, gua Reksa sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye.